Haji, Ketua Lingkungan, Bapak RT, dan lain sebagainya. Wabil khusus orang-orang tua kita yang selalu menemani kita hadir di majelis taklim ini, Bapak Marja, Bapak Haji Usman, Bapak Adi, Bapak Romli, Bapak Ustaz Haji Asman Ilyas, Bapak Ustaz Haji Sidi, Bapak Haji Mahmudi, Bapak Haji Mamet, Pak Tadi, semuanya yang kita tuakan, Bapak Haji Sromo, Pak Haji Warno, Pak Haji Tabib, Akhirul Kiram, Ustaz Haji Hasanuddin, MPD, Ustaz Haji Ustaz SAG, Ketua Majelis Taklim, Bapak Haji Dr. Andes, Wara Joko, MM, beserta para pengurus, para pembina dan pengawas, Bapak-bapak jamaah Taklim Husnul Muhsin yang saya muliakan, seperti biasa setelah kita melaksanakan salat subuh di masjid kita ini, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Az-Zubad dan Mukhtarul Ahadits. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan dan kebaikan buat dunia dan akhirat kita. Semoga Allah menurunkan kebaikan, keselamatan di kampung kita serta keberkahan. Wasilah kita mengaji di masjid kita ini, dan mudah-mudahan yang hari ini ada jamaah kita, ada warga di lingkungan kita yang kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan yang istiqomah hadir, kita berharap Allah mewariskan kepada kita keturunan putra putri, cucu ataupun mantu yang soleh dan soleha. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, Asy-Syaikh Ahmad Ibn Ruslan, Asy-Syaikh Ahmad Al-Hasimi, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihima wa ghafara lahum wa liman sayyidin. Khususan ila muallimi al-marhum Ustaz Haji Mardali, al-marhum Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar Isli, al-marhum Kiai Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, al-marhum Kiai Haji Mu'alim Sabil Hadami, Hadrat Kiai Haji Dr. Abdul Mustamar, Kiai Haji Dr. Ahmad Padurodi, Kiai Haji Profesor Dr. Ali Munajim Hajir, wa ila jami'i alim ulama pondok Cabairil bin Rijal Ghaib Hadir Korea. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul waqfi. Bab ini menjelaskan tentang wakaf. Ya, wakaf. Kita sering mendengar kata wakaf. Wakaf ini adalah bagian ibadah muamalah. Apabila kita memiliki suatu barang, kemudian barang itu kita wakafkan, maka itu nanti pahalanya termasuk bagian dari shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ada yang banyak punya barang, bagusnya ada yang diwakafin supaya ada pahala yang mengalir. Kalau kita punya harta banyak, cuma dipakai buat dunia kita doang, nggak ada sedekah yang ngalir. Yang punya tanah lebar, yang punya, ya pokoknya yang punya kekayaan, baiknya ada yang diwakafin. Wakaf ini nantinya ada dua macam, ada
ahliyah. Jadi kita punya tanah misalnya, tanahnya ini saya wakafkan buat keluarga besar saya. Nah, itu namanya wakaf ahliyah. Misalnya engkong, nenek udah meninggal, kemudian akhirnya tanah sisa setelah dibagi-bagi kepada ahli waris, atau bagusnya supaya anaknya yang banyak ini gak pada bertengkar sebelum meninggal udah dikasih-kasihin aja. Tapi bukan ahli waris, itu namanya bukan warisan, hibah. Itu punya tanah banyak, ruko banyak, kemudian punya kontrakan banyak, supaya anak nggak pada berebutan nih. Ya, soalnya kalau namanya warisan udah pasti ada aja yang pengen dapat lebih banyak, yang pengen nguasain. Orang biasanya kalau udah ada kesempatan dengan harta, sifatnya ada aja yang berubah. Nah, kalau begitu perlu ada penengah, ya, ustadz, ya. Bagusnya yang ustadznya itu yang dulu orang tuanya ngaji sama ustadznya itu buat nengahin keluarganya. Tuh biasa begitu tuh. Ini dibagi secara Islami ini udah nggak bisa protes. Yang protes siapa? Ini udah pembagian sangat benar. Bagusnya sebelum kita meninggal kita punya banyak harta nih, mendingan anak kita udah kita bagi-bagiin. Nih di sini nih ya, ini buat lu nih nanti nih, ya. Ini ada kontrakan nih 50 pintu. Gue punya anak 5, ini lu segini. Banyak ini dua bagian itu ya. Jangan pada ribut nanti kalau gue udah kagak ada gitu. Tapi kalau gue masih hidup mah ini masih gue dulu gitu. Ini buat dulu. Ini tanahnya buat dulu nih. Lu 1000 meter, lu 1000 meter. Ini lu 800 meter. Gitu. Ntar kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan tenang. Biasanya gitu bapak-bapak. Nah yang pada punya harta banyak, udah dah mendingan dari sekarang udah dikasih tahu. Bukan baik-baik di sini nih. Nah bagusnya kalau kita banyak punya milik barang atau sesuatu, harta, ada yang diwakafin. Kalau engkong kita punya tanah, kemudian tanahnya itu diwakafkan kepada keluarga besarnya, itu namanya wakaf ahliyah. Nanti yang berhak mengurus tanah yang diwakaf itu adalah keluarganya. Keluarga dari si engkong tersebut. Engkong saya punya tanah, penanamnya tuh udah pada dikasihin hibah sebelum meninggal. Engkong saya mau udah begitu semua tuh. Yang laki sekian meter, yang perempuan sekian meter. Itu kan udah pada dihibahin sebelum engkong meninggal. Nah tanah engkong yang masih ada sekitar berapa ratus meter tuh, 100 meteran tuh, itu diwakafin. Tanahnya diwakafin sama rumah, kan ada rumah tanah sama rumah, diwakafin kesepakatan daripada anak gitu. Udah kita kan udah pada dapat hibahin masa tanah yang 100 meter kita ributin buat warisan. Pantas diwakafin sama rumahnya dijadiin namanya tempat untuk sholat, musola, dinamain musola inayah, itu namanya wakaf ahliyah. Maka keluarga besarnya ya yang ngurus itu. Nah warga di sekitar daripada Gang Labu 1 ya ikut memanfaatkan wakaf tersebut gitu. Jadi yang utama jadi pengurusnya keluarga besarnya. Kalau keluarga besarnya mengizinkan untuk warga sekitar jadi pengurus dari wakaf tersebut, musola, dapat izin dari keluarga besar masuk, ya, boleh masuk ikut gabung jadi pengurus. Kemudian yang kedua ada wakaf
khairiyah. Wakaf khairiyah ini diberikan kepada masyarakat umum, bukan kepada keluarganya. Jadi saya punya tanah ini saya wakafin nih kepada masyarakat sini. Semuanya itu namanya wakaf khairiyah. Diwakafin kepada masyarakat umum. Wakafnya tanah doang. Terserah dan tuh tanahnya mau dipakai buat apa. Mau didiriin sekolah ya silahkan. Mau didiriin pondok pesantren di tanah wakaf itu ya silahkan. Terserah masyarakat. Atau mau didiriin masjid atau majelis taklim ya silahkan. Disilahkan kepada masyarakat. Kalau tanah doang. Nah saya punya tanah, saya punya modal, saya bangunin dulu nih, saya bangunin sendiri di masjid. Saya bangun sendiri, tanahnya tanah saya, masjidnya masjid saya, berarti itu tanah dan masjid saya wakafin. Tanah dan masjid ini saya wakafin. Berarti full itu full punya saya sendiri. Kalau di sini kan nggak full ya, nggak full ya. Yang sini nggak full kan? Tanahnya dari wakaf, terus bangunan masjidnya rame-rame ya, iya itu. Jadi mesti tahu warga. Tanahnya wakaf dari keluarga Bapak Kiai Haji Mabrur. Tanahnya full, ya kan ya, benar. Tanahnya full, tapi masjidnya enggak. Masalah ya? Hah? Oh itu beli, yang sini dia, yang di sini. Berarti ada yang beli, ada yang di sini bapak. Yang tahu dan tidak itu urusannya. Biar pada nggak ribut masyarakat. Saya kata resep kalau wakaf diribut-ributin. Jadi ada yang beli, biar yang ngaji paham, yang nggak ngaji bodoh amat nggak paham gitu. Jadi seorang beli sini. Ada diwakafin tanah dari keluarga Kiai Haji Imam. Namun Kiai Haji Imam termasuk tokoh di sini. Walaupun saya nggak ketemu, saya belum ada ya, Pak Haji ya. Iya, terus untuk bangunan masjidnya ada Bapak Haji Solihun dan ada dari masyarakat kita itu. Jadi biar tahu. Jadi wakafnya itu wakaf tanah, masjidnya rame-rame, ada modalnya dari Bapak Haji Solihun di Jakarta Selatan ya? Hah? Oh Jakarta dari Tanah Abang pusat. Udah tahu tuh biar sejarahnya kita muda udah tahu, ditulis tuh. Tanahnya ini bangunannya dari warga masyarakat dan Bapak Haji yang udah itu di Fatihah itu Pak Haji itu karena berkontribusi. Jadi nggak full wakafnya ya. Kalau wakaf full ya semuanya udah. Tapi ini diwakafkan khairiyah bukan keluarga besar kepada masyarakat. Diwakafkan tanah ini untuk masyarakat untuk pembangunan masjid. Ya, masjidnya rame-rame. Jadi tidak boleh ada yang ngaku-ngaku. Gua tuh jasanya lebih gede, gua tuh gara-gara gua tuh gitu. Ntar pahala kita yang berkontribusi hilang, ya hilang. Kemudian siapa yang berhak mengurus ini? Ini wakafnya rame-rame masjidnya, tanahnya dari pakai Haji Mamnun. Siapa yang lebih berhak supaya nggak pada ribut? Kalau menurut Islam, bukan menurut kemauan gua gitu. Siapa yang mewakafkan tanah pertama lebih berhak ngurus? Kayak Ustaz Hadi Hasanuddin, Pak Kiai Haji Muhammad Ali, dan Pak Haji Mamet dan keluarga besar berhak itu mengurus ini. Karena nggak full, ya masyarakat juga berhak mengurus wakaf ini. Ya, masyarakat juga jangan sembarangan, yang bisa-bisa. Karena ini masjid, tentunya ngerti hukum tentang permasjidan gitu. Ya.
Siapa di sini kira-kira yang lebih dekat ke masjid, yang lebih meramaikan masjid, yang ada ilmunya, itu juga bisa apa namanya digunakan, diamanahi untuk mengurus wakaf ini. Nah, sisa-sisanya ya udah itu, yang jauh-jauhan boleh, yang jauh jarang ke masjid apa begitu, nggak ahli jamaah di sini, dia boleh, yang penting dia ada ilmunya, bisa mengurus wakaf ini. Nah itu tuh, jadi tidak boleh ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa lebih berhak. Nggak ada ya. Kalau mau lebih berhak kan yang ada kontribusi wakafnya. Begitu ya. Nah nanti diurus dengan sebaik-baiknya, karena ini memang wakaf khairiyah itu tuh masyarakat. Soalnya saya melihat masjid itu bukan di sini ya, di mana-mana itu pada berebutan jadi ngurus dia. Makanya kalau meramaikan masjid dianjurin, kayak kita nih meramaikan masjid yang disebut innama ya'muru masajidallah. Kita emang disuruh memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid yaitu diisi dengan majlis taklim, diisi dengan sholat berjamaah, diisi ya kita yang mau baca Quran apa di sini ya silahkan, itu meramaikan namanya. Jangan dirame-ramein. Yang terjadi di mana-mana masjid dirame-ramein gitu. Bukan di kampung doang, yang di perumahan yang saya pikir SDM-nya lebih maju dari orang kampung, begitu juga. Iya. Jadi masjid dirame-ramein. Ada perebutan kekuasaan untuk jadi pengurus. Setelah pengurus lain udah nggak jadi, hilang tuh, hilang. Dan saya kan orang khotbah di mana-mana, bingung saya, pengurus beda lain enggak ya, dulu kemana? Hilang lenyap. Sampai sholat Jumat itu juga akan nongol, enggak nongol lagi. Gitu. Nah kita di sini jangan begitu. Udah nggak di ini dianggap baper, udah nggak merasa diorangin lagi. Hilang aja tapi dia kagak nongol lagi. Selama pengurusnya dia, gua kagak nongol. Saya mau bukan ngomongin di sini ya. Ya kalau ada yang begitu ya introspeksi diri, jangan nyalahin saya kok lagi ngurusin. Ntar kalau saya disalahin nggak ada yang ngurusin kan. Karena ini lagi pengajian, saya bukan membicarakan tentang individu atau personal, enggak. Ini lagi ngomongin rame-rame supaya kita tahu posisi kita di sini. Jangan kejadian seperti di mana-mana gitu ya dia sebutin. Sama itu di komplek perumahan perintahkan saya disebut bersama pengurus ini yang agak nongol jauh banget begitu. Sama. Jangan kalau kita mah. Kalau memilih ya udah, yang pada ahli jamaah, pada ahli masjid yang datang sini silakan pilih. Mau siapa? Mau siapa? Mau jadiin? Saya percaya ini udah ramein, sepakatin, udah. Nah sistem pemilihan kita juga sama. Bukan diserahin kepada ketua lingkungan sebetulnya, tokoh masyarakat yang di sini kebetulan masjidnya ada di lingkungan sini, dia diutamakan, tokoh-tokoh sini diajak bicara juga gitu. Kan yang ramein kebanyakan orang sini nih, warga sekitar, yang jauh-jauh jarang. Nah begitu.
supaya jadinya enak, supaya jalannya ada benar. Nah gitu. Karena ini pas lagi ngomongin wakaf. Wakafnya bukan wakaf keluarga besar ahliyah. Kalau wakafin kalau semua ini ya keluarga besar. Nah ini wakafnya wakaf khairiyah. Nanti pun ada permasalahan yang gitu. Nah betul lagi wakaf. Supaya nanti kalau belajar ilmu nggak jadi konflik seperti apa namanya makom. Dulu dengar orang tuanya katanya diwakafin, tapi sekarang akhirnya kejadiannya bukan seperti makam wakaf gitu kan. Iya, ini belajar ini biar tak kesin sini nih, biar lu pada paham, lu pikiran pada bener gitu. Jangan pada bawa nafsu. Masalah wakaf soalnya. Kalau wakaf itu berarti udah diserahin ke Allah, jadi milik mutlaknya Allah. Sihatuhu min malikin tabarra'a bi kulli ainin jaza ayyun tafa'a biha ma'al baqamunat jazan ala mawjudin in tamlikuhu ta'ahala. Sihatuhu adapun sahnya wakaf, sihatuhu adapun sahnya wakaf min malikin itu dilakukan oleh pemilik aslinya. Min malikin itu dilakukan oleh pemilik aslinya, tabarrokan yang melakukan transaksi, tabarrokan yang melakukan transaksi. Syarat sah pertama wakaf itu yang mewakafkan orang pemilik aslinya. Saya jelasin supaya paham. Sini ini tanahnya tanah Pak Kiai Haji Mamnun, pemilik asli. Berarti Pak Kiai Haji Mamnunnya yang melakukan transaksi wakaf itu. Ini tanahnya ini diwakafin. Kalau Pak Kiai Mamnun itu nggak ada, berarti perwakilan dari keluarga besar anaknya diwakafin. Seperti itu kalau wakaf mah. Jadi ada transaksi wakafnya. Diakadin gitu. Ada sigotnya. Saya wakafkan ini gitu. Bikulli ainin pada setiap barang, bikulli ainin pada setiap barang jaza yang boleh, ayun tafa'a diambil manfaatnya, ayun tafa'a diambil manfaatnya. Yang kedua barangnya bermanfaat. Tanah bermanfaat enggak? Manfaat, maka tanah boleh diwakafin, sah tanah dijadikan wakaf. Bangunan bermanfaat enggak? Manfaat, maka bangunan boleh diwakafkan. Mobil manfaat enggak? Iya, ya boleh. Berarti kalau punya mobil kita wakafin di sini mobil buat ambulan. Ini ambulan baru, ambulan lama. Masih lama. Itu punya mobil berapa? 5 di rumah. Ada nggak orang punya mobil berapa 5? Jangan 5, 10 ada. 10 yang 10 mobil, hampir mobil angkrak-angkrakan gitu. Nah kalau kita punya lebih, gua kawin 1 buat buat ambulans. Ya. Itu berarti iya buat operasional ini. Jangan mobil juga jadi
saya mah kadang-kadang mikirnya heran saya mah hak patennya diperselisihkan. Ini kan dari gua awalnya, kalau mau buat kebaikan mah jangan begitu, itu mah namanya nyari kemasyhuran. Jangan nyari kemasyhuran, sia-sia kita nggak dapat apa-apa. Dapatnya cuman iya tenar doang. Si Anu itu PRT Kirong itu yang ngaduin. Dapat begitu doang PRT ya elah emang kita nyari gituan apa? Kagak ada hasilnya. Nah kalau kita mau wakafin barangnya yang berenang, nah, satu tadi pemiliknya emang pemilik kita asli, bukan anak orang kita wakafin. Enak banget. Di tanah gua wakafin ya 1000 meter ya. Punya siapa? Ini tanah kosong udah enak banget kamu tanah lo. Nggak boleh, harus punya kita sendiri. Yang kedua, barangnya memang bisa bermanfaat. Tanah bisa buat bangun masjid, madrasah atau pondok pesantren atau yang lain-lain, bisa itu jadi manfaat. Kalau bangunan ya bisa saya wakafin musola, masjid, madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Rukok gua wakafin nih, rukok. Jadi manfaatnya buat masyarakat gitu. Berarti penghasilan rukoknya nanti buat masyarakat rame-rame. Barang tersebut ma'al baqo mesti utuh. Ma'al baqo mesti utuh. Ya, kemudian yang ketiga, barang yang diwakafin yang mesti utuh. Tanah 1000 meter kita wakafin ya 1000 meter, jangan dikurangin gitu. 1000 meter ya 1000 meter. Terus untuk kediaman tanah betul kan ya? Bangunan masjid, ya bangunan masjid modelnya begini nih, kita semua nih wakafin, ya udah diutuh begini terus nih model masjidnya gitu, ya. Jangan dirubuhin kemudian, dirubuhin berarti habis wakafnya. Kalau wakaf bangunan ya udah itu diurusin gitu. Kalau wakaf bangunan itu untungnya sini mah masjid mah rame-rame gitu. Ada kontribusi, tapi kalau ini masjid langsung dari pemilik tanah itu terus diurusin kita. Nah kalau kita rubuhin ya merubah wakaf namanya, paham ya? Kalau bentuk bangunan, kalau bentuk tanah itu enak, bangunannya bisa kita kotak-atik. Nah di sini kan yang full wakaf tanah, bangunan rame-rame, berarti bangunan masih bisa dikotak-atik, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan gitu. Jangan main robohin baik. Iya kalau 6 bulan langsung jadi bagus lah, kalau sampai berani banget. Nah sampai 10 tahun belum juga selesai, jangan. Jadi perlu pertimbangan, ya. Pertimbangannya yang matang, dipikir rame-rame gitu. Harus gimana nih Pak Sundirobohi? Apa kita wacanakan dalam jangka waktu yang lama? Nah, kalau belum siap jangan. Dek. Boleh. Direnovasi, utamanya dulu kalau bisa direnovasi dulu ya. Kalau misalnya direnovasi yang agak bisa, memang mesti diganti itu bangunan, diganti asal dia siap bermusyawarah, karena nanti kontribusinya bukan kita yang punya ide, kontribusinya akan melibatkan semuanya. Masyarakat di sini sanggup kan nih dirobohin, cuma bahaya ini. Udah gitu tuh, daripada ntar yang dibawa ketiban misalnya begitu tuh. Boleh. Ya.
Ya. Iya. Iya kagak boleh. Iya, turut tenaga enggak, emang mesti harus. Karena yang menerima itu nanti kan perwakilan, bukan ke dia gitu. Yang menerima itu sebagai perwakilan dari masyarakat, bukan berarti nanti merasa ke dia gitu. Ya. Harus Bang. Kalau wakaf mah Bapak harus berani. Iya. Oh gitu. Cuma emang kalau orang dulu kan begitu, yang dianggap di sini ya apa namanya satunya masyarakat kan bagian gitu, nggak bilang lu wakil dari masyarakat, agak maksudnya ya kayak misalnya saya bukan akhirnya wakafinya ke saya gitu. Maksudnya iya ngaji harus ngaji karena kebetulan di zaman itu saya yang pantas sebagai wakil penerima wakaf gitu. Bukan berarti nanti akhirnya saya ngakuin terus anak keturunan saya juga menganggap itu dulu bapak saya yang itu yang jadi ribut. Jadi perwakilan emang kalau yang menerima wakaf mah bisnis siapa nih tokonya, udah saya RW aja dah sebagai, karena RW ini melambangkan masyarakat juga RW gitu. Yang apa namanya sebagai penerima wakaf, tapi bukan berarti Pak RW, maksudnya RW itu mewakili masyarakat. Saya ini ke Ustadz bukan berarti ke Ustadz gitu. Ya paham ya? Jadi itu tuh yang diwakafkan mesti barangnya utuh. Kalau bangun kan utuh, ya bangunan utuh, tanah utuh. Nah kalau mewakafkan barang yang nggak utuh ya nggak bisa, nggak bisa diwakafin tuh barang itu nggak sah. Misalnya lilin, gua wakafin lilin. Nah kan lilin kan dipakai habis. Iya, pakai habis lilin nggak bisa diwakafin karena lilin habis nggak utuh. Apa lagi? Sabun. Gua wakafin di sabun nih. Berarti sabun tuh kalau dipakai habis. Sabun nggak bisa wakafin, dan yang sejenis barang itu yang apabila dipakai oleh si penerima wakaf habis nggak bisa diwakafin. Wakaf itu pada barang yang awet utuh gitu. Duit nggak bisa habis. Duit bukan wakaf habis. Jadi barang-barang yang utuh. Nah kalau kita mau mewakafin masjid, kan masjid utuh sampai bertahun-tahun, paling masjidnya jelek, ya kan? Masjidnya jelek, bangunannya ada nih, ya masjid tetap yang jelek-jelek itu yang diperbaiki, namanya juga wakaf. Direnovasi ini, tapi keasliannya itu jangan hilang, gitu kan ya? Itu namanya wakaf gitu. Sedekah ada, cuman status jariyahnya itu yang akan hilang. Ini kan nih masjid dulu dari orang tua kita dulu yang pada meninggal, yang sekarang masih ada yang sesepuh, rame-rame tuh. Saya kan tahu masih kecil dulu kan situ musola, tempat saya tidur. Ini tempat saya tidur. Situ suka ajan. Masih Ustadz Amil Haji Gamur. Dia saya kenal banget. Dia mau saya dulu yang sini mulu. Suka nginep, yang lain-lain belum pernah ada. Mereka pada kenal yang dulu tuh Haji Kamat apa begitu. Itu
gitu tuh. Memang saya orangnya dulu suka tidur di musola. Akhirnya sini kemudian saya pindah ke musola sono. Yang sebelum jadi kantor polisi kan sering nginep juga saya situ. Terus musola RT 5 kan tempat saya tidur. Yang akhirnya saya dapat istri orang situ. Tapi orang Jawa, cuma tinggal di situ. Di belakang musola tuh emang tempat saya nginep gitu. Jadi setiap dia berangkat saya itu niat gitu. Ini anak juga ini romannya begitu kan anak muda ya. Emang mainnya di situ di situ. Jadi awal di sini nih lagi madrasah untuk saya. Terus kan dibongkar tuh. Jadi masjid agak lama sih kan rame. Pindah ke sono. Iya. Iya. Pindah kan itu jahit. Cuman masjid Nurul Huda doang nggak saya tidurin. Nggak main ke sana tidur saya. Emang begitu sampai kuliah suka tiduran. Ya tidur aja jarang di rumah yang namanya orang nggak punya emak ya kan. Misalnya dari masih kecil udah nggak punya emak. Emak saya kelas 3 paling mah udah kagak ada. Akhirnya saya yang begitu berapa tidur ya musola gitu. Kagak betah. Kadang-kadang rame-rame sama keluarga besar di kebon ya Bang Yudin ya gitu. Masih tahu. Munajazan bebas bersyarat. Munajazan bebas bersyarat. Nah, kalau wakaf nggak ada syaratnya. Ya wakaf udah. Nggak ada syarat ini syarat itu. Ini gua wakafin, tapi syaratnya begitu nggak ada. Wakaf ya wakaf udah. Allah maujudin diberikan kepada yang ada. Nah ini nih Pak Ustaz Haji Abdul Siddiq kepada yang ada. Ya emang dia itu tadinya yang dituain ya udah ke dia gitu. Kalau udah ke dia, bukan keluarga besar, udah buat masyarakat gitu, bukan ke dia hanya. Karena emang dulu posisinya jadi RW misalnya atau jadi tokoh pada masanya. Nah itu maksudnya mewakili untuk masyarakat bukan pribadi. Susah ya. Iya, pada mental ya. Ya susah sih, ajak ngaji dah sini. Iya. Ya, yang penting pada tahu ya. Paling tahu. Jadi pikiran kita benar, perilaku kita benar gitu. Jadi bukan kemudian masyarakat dikumpulin semuanya. Gitu. Enggak perlu perwakilan aja satu orang cukup wakili daripada lingkungan. Nah tuh ya syarat sah wakaf pemiliknya pemilik asli, kemudian barangnya mesti bermanfaat, kemudian barangnya utuh ya agak ada habisnya, kemudian nggak ada persyaratan tertentu, bebas bersyarat. Kemudian ala maujudin diberikan kepada ya tokoh atau ketua lingkungan yang ada pada masa itu. Jadi enggak rame-rame dibelinya kepada satu orang saja cukup, tapi itu sudah mewakili dari lingkungan. In tamlikuhu jika penerimanya itu intamliku jika penerima wakaf itu ta'akhala benar-benar yang menjadi ahli wakaf, ta'akhala yang benar-benar menjadi ahli wakaf. Dan penerima wakaf emang sah jadi ahli wakaf, ahli penerima wakaf, bukan anak kecil bukan ngerti masa anak kecil mewakili lingkungan kagak. Jadi ya
cukup umur, apalagi yang pada masa itu jadi tokoh, jadi sesepuh, jadi ketua, jadi orang yang dihormati di sini. Itu udah benar. Nah ini nih apa namanya, sakdatu wakafnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya mohon maaf ya, ini malah ngomongin ilmunya wakaf, jadi saya mesti jelasin di masyarakat tentang wakaf supaya tidak salah paham, salah mengerti.